Di sini saya akan melakukan perbandingan reaksi respirasi anaerob melalui teknik fermentasi alkohol. Fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae, yaitu jamur yang terdapat di dalam ragi. Lalu, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kita di sini membutuhkan alat dan bahan ya. Alat dan bahannya yaitu ada 3 botol plastik, 3 balon, ada ragi, gula pasir, corong, sendok makan, dan juga air hangat. Nah, untuk langkah yang pertama, kita di sini sudah menyiapkan 3 buah botol plastik, lalu kita beri label angka 1, 2, dan 3. Langkah yang kedua, kita akan memberikan 2 sendok makan ragi ke dalam masing-masing botol tersebut. Lalu yang langkah yang ketiga, kita akan memasukkan gula pasir ke dalam botol 2 dan botol 3. Botol 2 kita akan memasukkan gula pasir sebanyak 3 sendok. 1, 2, 3. Nah, kenapa sih masukinnya beda-beda? Botol 1 tidak diberikan gula pasir, botol 2 kita masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok, dan botol 3 kita akan memasukkan gula pasir sebanyak 5 sendok. Nah, kira-kira kenapa coba? Jawabannya karena di sini kita akan melakukan percobaan dengan melihat perbandingan 3 perlakuan yang berbeda antara botol 1, botol 2, dan juga botol 3. Lalu, untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan air hangat ke dalam masing-masing botol. Botol pertama kita akan masukkan 1 gelas air hangat. Lalu botol yang kedua kita masukkan juga 1 gelas air hangat. Dan botol yang ketiga kita masukkan juga 1 gelas air hangat. Jika semuanya sudah dimasukkan air hangat, kita kocok tulas satu persatu. Kocok secara merata ya. Botol 2 juga kita kocok. Lalu botol 3 kita juga kocok ya. Setelah itu kita akan nutup mulut tutup botol dengan menggunakan balon. Untuk menunggu hasilnya, kita akan menunggu selama 1 jam 30 menit. Setelah kita menunggu selama 1,5 jam, kita dapat lihat pada percobaan botol 1. Di situ hanya terdapat sedikit buih dan
terisi sedikit udara saja. Dan di dalam botol satu ini tidak terjadi fermentasi. Kenapa tuh? Karena dalam botol satu kita tidak memasukkan gula. Dan kita hanya memasukkan ragi saja. Ingat kan dalam percobaan sebelumnya? Sekarang kita masuk ke percobaan pada botol yang kedua. Di sini terdapat banyak buih ya, dan cukup banyak juga loh udara yang masuk. Kenapa sih? Dan di situ ditulis juga terjadi fermentasi. Itu dikarenakan kita menambahkan gula pada botol kedua sebanyak 3 sendok makan. Makanya botol 2 ini mengalami proses fermentasi. Dan pada akhirnya balon pun mengembang seperti pada gambar. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan pada balon ketiga. Di sini terjadi fermentasi juga loh. Terdapat banyak buih dan banyak juga udara yang masuk dibandingkan dari balon kedua. Kenapa? Karena pada balon kedua kita hanya memasukkan 3 sendok makan gula pasir, sedangkan pada balon ketiga kita memasukkan 5 sendok makan gula. Maka dari itu dapat kita lihat bahwa balon ketiga lebih mengembang daripada balon kedua. Lihat ya, balon ketiga ini lebih besar loh daripada balon kedua. Hal ini dikarenakan pada botol ketiga kita memasukkan lebih banyak gula dibandingkan pada botol kedua. Nah, mungkin di sini teman-teman masih ada yang bingung ya. Emangnya fungsi gula dalam eksperimen ini apa sih? Nah, di sini aku akan membantu untuk menjawab ya. Gula ini berperan sebagai bahan baku terjadinya proses fermentasi. Jadi, kalau semakin banyak gula yang ditambahkan, maka akan semakin banyak juga tuh gas karbon dioksida dan etanol yang dihasilkan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan, untuk hasil balon yang paling besar adalah balon yang bernomor 3, karena terdapat lebih banyak gula di dalamnya. Gitu ya teman-teman. Wah, ternyata mudah juga ya. Jadi, eksperimen kita kali ini berhasil. Selamat mencoba teman-teman.